Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, Bapak Ibu Dewan Juri yang saya muliakan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di majelis yang insyaallah mubarak. Kedua kalinya, salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara dan menyampaikan sebuah pidato tentang memperbaiki dekadensi akhlak dengan bercermin pada kehidupan Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Innama bu'istu li utammimal makarimal akhlak," rawahul Baihaqi, yang artinya, sesungguhnya aku Muhammad hanyalah diutus untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Baihaqi. Pertanyaannya, kenapa harus akhlak yang diutamakan? Karena dengan akhlak yang baik, ucapan, perbuatan, tingkah laku sopan santun, budi pekerti yang baik akan membuat semuanya menjadi baik. Suatu contoh, Islam berkembang pesat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena dengan akhlak yang baik dan sopan santun. Begitu juga perkembangan Islam di Indonesia yang dibawa oleh para pedagang dari Arab dan Wali Sembilan, yang tak lain dan tak bukan adalah karena ucapan, perbuatan, tingkah laku yang baik, sopan santun, atau dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Betapa mirisnya kita mengamati kondisi moral anak bangsa Indonesia saat ini. Melihat begitu banyak kasus-kasus khususnya yang menimpa para kaum remaja, yaitu kaum yang nantinya sebagai generasi penerus yang tak hanya memiliki good intelektual tetapi good personality yang diutamakan. Beragam kasus-kasus yang sudah mengotori kepribadian serta pikiran para pemuda-mudi bangsa kita, dimulai dari kasus narkoba, seks bebas, pemerkosaan, bahkan kriminalitas dan pergaulan bebas yang menjerat para kaum remaja. Hal tersebut membuat negara Indonesia semakin terpupuk dan membuat negara Indonesia sedang mengalami dekadensi akhlak dan moral. Kenapa atau apa sebabnya? Padahal hampir setiap hari media cetak maupun media elektronik mengabarkan kepada kita perihal kerusakan moral. Dimulai dari tingkah laku para pemimpin hingga kenakalan remaja yang lebih batas. Fenomena sosial yang terjadi saat ini sungguh di ujung kehancuran. Padahal moralitas penata yang paling utama untuk menata para masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah karena moralitas dipahami secara teori belaga. Sudah berapa seminar, pelatihan dilaksanakan, bahkan khutbah Jum'ah, ceramah pasti dilaksanakan. Tetapi sebagai tak ada imbas dan tak ada manfaatnya. Karena seruan itu dianggap sebagai formalitas belaka. Jika nasihat-nasihat sudah tidak dianggap, maka kerusakan moral sudah mengerikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada faktor lain penyebab merosotnya moral para bangsa Indonesia saat ini, yaitu rendahnya pendidikan dan longgarnya pegangan terhadap ajaran agama. Dua hal tersebut saling berkaitan. Orang berpendidikan sudah pasti beragama, tetapi orang berpendidikan belum tentu beragama.
pintar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diiringi ajaran agama, akhlak, budi pekerti yang baik akan membuat seseorang bertindak tanpa harus melakukan dampak yang diterimanya di alam akhirat nanti. Dengan longgarnya pegangan seseorang terhadap ajaran agama, maka hilanglah kekuatan untuk mengontrol yang ada di dalam dirinya. Dengan demikian, satu-satunya alat pengawas untuk mengontrol dan mengatur moral yang dimilikinya adalah masyarakat dengan hukum dan peraturannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Memang terkadang tantangan diri sendiri lebih berat dan dahsyat dari segala tantangan krisis moral. Para pemuda yang sedang dilandasi kelemahan iman akan berani berbuat dosa dan kesalahan dan penyimpangan moral. Terlebih jika pemuda itu sedang dikuasai oleh setan, maka mereka akan menuruti hawa nafsu dan menyambut patuh bujukan-bujukan nafsunya. Solusi praktis untuk membebaskan diri kita dari itu semua adalah dengan mengokohkan akidah Rabbani yang ada di dalam diri kita dan mengisi waktu-waktu luang dengan hal-hal positif yang bermanfaat bagi kehidupan, serta bergaul dengan orang-orang yang dapat membujuk untuk mengajak dalam hal kebaikan dan yang dapat membentuk kepribadian yang baik. Hal tersebut sebagai salah satu cara untuk membentuk dan menata moral dan akhlak anak bangsa Indonesia saat ini. Demikian pidato singkat dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya, karena semata-mata yang benar adalah dari Allah dan yang salah adalah kebodohan dari saya sendiri. Dilihat apa isinya dan jangan dilihat siapa yang menyampaikan isinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.